Oke teman-teman, kembali lagi bersamaku di channel Miao Obi. Kali ini kita bakal lanjutin lagi teman-teman, kita bakalan lanjutin tier list Grand Chess di 2025 ini. Aku bakal update tier list Ranger ya teman-teman ya. Banyak kalian yang udah nungguin, tapi Miobi belum ada waktu buat mau bikin videonya. Tapi hari ini aku bakal lanjutin lagi dah ya. Mumpung ada sedikit waktu, jadi Miobi cicil lah ya sedikit-sedikit buat videonya. Oke, di sini kita bakal langsung aja masuk ke halamannya langsung aja teman-temannya. Di sini kita bakal lanjutin yang pertama. Ada Dekane ya teman-teman. Si Dekane kalau buat aku meta-meta sekarang udah kurang teman-teman ya, udah kurang banget ya. Udah kurang bagus dan performanya di Adventure juga Miobi rasa sekarang benar-benar udah kurang banget, paling kepakainya di beberapa konten doang kayak arena dan Vulcanus dan lain-lain teman-teman ya. Nggak begitu signifikan yang OP banget teman-teman. Di sini aku bakalan taruh Dekane ke S saja teman-teman ya. Oke, masih lumayan lah ya si Dekane, damage-nya masih cukup oke lah kalau menurut aku ya. Di PvP juga cukup stabil, jadi masih performanya masih lumayan ya teman-teman. Oke, di sini kita bakal lanjutin lagi, ada si Werner. Buat si Werner kalau menurut aku buat di Adventure cukup lumayan teman-teman ya. Buat range areanya gede banget dan dia nge-clear mobsnya juga cukup lumayan lah ya, nggak begitu OP banget. Di sini buat di beberapa konten kayak exam juga masih enak banget lah ya pakai si Werner ini teman-teman. Tapi aku kurang suka aja, walaupun range areanya gede tapi tuh damage-nya nggak begitu masuk ya buat sekarang. Jadi aku nggak bakalan kasih dia nilai yang tinggi banget. Aku bakal kasih ke dia S aja teman-teman ya. Di sini ada Geni Medite. Kalau menurut aku Geni Medite ini cukup lumayan teman-teman ya. Dia meta di WB cukup stabil sampai sekarang, masih cukup meta banget. Lalu main di Adventure kalau menurut aku biasa aja di sini ya buat si Geni Medite ini. Terus beberapa konten kalau menurut aku cukup lumayan lah teman-teman ya, masih bisa kepake kayak raid dan lain-lain. Aku bakalan taruh dia ke SR teman-teman ya di sini buat meta dia sekarang. Buat si IO, buat meta-meta sekarang buat di Adventure semenjak yang di Blends ini cukup menarik ya teman-teman, cukup bagus banget. Aku bakalan taruh dia cukup tinggi sih buat meta-meta yang sekarang di sini. Buat si IO di Adventure dari damage-nya cukup masuk juga lumayan. Buat di WB aja lagi meta-meta banget. Buat beberapa konten kayak exam sama Vulcanus juga meta juga, cukup yang di Blends ini cukup meta banget lah ya buat si IO. Jadi aku bakalan taruh dia ke SR teman-teman. Buat yang sekarang benar-benar udah berubah banget sih, udah bagus banget buat si IO, nggak kayak dulu lagi teman-teman ya. Cukup rekomendasi lah buat yang sekarang ini. Walaupun IO aku belum TC6 teman-teman, tapi itu udah lumayan banget loh. Itu udah bisa ngebantu damage aku teman-teman ya, ngehasilin damage yang cukup baik kalau menurut aku ya. Di sini kita bakal lanjutin lagi buat si Lapis yang sekarang ini masih cukup stabil juga. Oke, kalau menurut aku buat si Lapis masih cukup oke banget. Di Adventure dan lain-lain, kalau di Adventure dan lain-lain kurang sih teman-teman. Tapi kalau untuk meta-meta kayak berkas yang lain-lain masih stabil juga lah ya, walaupun nggak se-OP kayak yang Ranger hijau lainnya, contohnya kayak Lires. Tapi ini aku bakalan taruh dia ke S saja teman-teman ya, masih cukup lumayan banget. Buat si Edelte, buat meta-meta yang sekarang udah jarang banget kepake teman-teman. Buat si Edelte walaupun si dia masih bisa main di Gardosen teman-teman, jadi opsional, tapi itu aku
begitu seneng aja sih make dia. Buat ranks area di Adventure cukup lumayan juga sih, masih cukup stabil. Tapi kalau menurut aku udah kurang banget ya buat si Edelte buat sekarang, benar-benar nggak begitu kepake banget. Jadi aku bakalan taruh dia ke A aja teman-teman ya. Di sini ada si Laste, kalau menurut aku ini cukup rekomendasi banget. Buat yang sekarang cukup lumayan lah ya, walaupun udah kurang banget. Di sini main di Adventure nanggung teman-temannya, dia terlalu ke single target banget, jadi kalau nggak begitu rekomendasi buat yang sekarang. Terus buat meta dia di WB udah cukup kegeser buat yang sekarang, jadi kalau menurut aku sekarang udah turun lah ya buat performanya. Buat si Laste kalau menurut aku nggak begitu rekomendasi, aku bakalan taruh dia ke A aja teman-teman ya. Buat si Laste yang sekarang benar-benar nggak begitu bagus lah teman-teman. Di sini kita bakal lanjutin lagi buat si Marite, kalau menurut aku masih juga mirip-mirip lah ya sama si Las. Buat di area beberapa konten di Adventure dan lain-lain juga nggak begitu kepake, jadi aku bakalan taruh dia ke A aja. Di sini ada si Maiden, kalau menurut aku masih malahan jarang juga ya, lebih jarang kepake sih daripada si Laste. Buat sekarang ini udah kurang banget ya teman-teman ya, udah jarang banget kepake. Udah itu metanya nggak begitu bagus banget ya teman-teman buat yang sekarang ini. Jadi aku bakalan taruh dia ke strip aja ya teman-teman buat si Maiden, karena benar-benar jarang banget sih kepake di sini ya. Buat si Lire juga kalau menurut aku sama juga teman-temannya kayak si Maiden. Performanya buat sekarang ini udah benar-benar kurang banget. Walaupun ini hero kemarin belum ada di buff juga ya teman-temannya sampai sekarang, tapi cukup bagus juga sih sebenarnya ya. Kalau dari areanya itu just single target ya, untuk musuh yang single target itu enak banget lah sebenarnya buat si Lire ini. Tapi benar-benar nggak masuk banget buat damage-nya sekarang. Jadi aku bakal taruh aja ke strip aja, karena benar-benar nggak kepake sama sekali teman-teman ya. Udah jarang banget. Di sini sih buat si Dea, kalau menurut aku masih bisa di opsional di PvP. Buat di Adventure damage-nya juga nggak begitu bagus-bagus banget ya teman-teman. Kalau menurut aku beberapa konten dan lain-lain juga nggak begitu bagus banget. Di sini aku bakalan taruh dia ke SR aja teman-teman ya, karena masih cukup baik sih, masih stabil lah ya teman-teman ya. Buat si Dea aku bakalan taruh dia ke SR aja. Si Ragnar buat meta-meta yang sekarang kalau menurut aku main di Adventure masih cukup stabil, ranks areanya gede. Main di PvP juga sekarang lagi meta-meta banget, PvP defense, arena dan lain-lain. Masih cukup rekomendasi lah ya kalau menurut aku. Di sini aku bakalan taruh dia ke S aja teman-teman ya buat si Ragnar. Buat si Bastet buat yang sekarang ini cukup rekomendasi banget teman-teman. Buat si Bastet ya, dia kembali meta di PvP dan beberapa konten dan lain-lain masih bagus banget teman-teman. Buat si Bastet ini memang hero yang sulit ya teman-teman ya untuk digeser. Buat meta dia ini benar-benar OP parah sih. Buat meta-meta yang sekarang aku bakalan taruh dia ke SSR aja buat si Bastet, karena benar-benar bagus banget teman-teman buat performanya. Di sini kita bakal lanjutin lagi buat si Uno S, kalau menurut aku bagus juga buat si Uno S yang sekarang teman-temannya. Apalagi dia dapatinnya tuh, apalagi dia itu dapatinnya secara gratis ya teman-teman ya buat si Uno S. Jadi cukup mudah lah ya teman-teman, kalian dapatin si Uno S, kalian nggak perlu pusing-pusing buat nge-upgradein hero nya. Kalau menurut aku masih bagus banget ya, di beberapa konten masih bisa dipakai, hampir di semua konten lah. Jadi aku bakalan taruh si Uno S ini ke SSR sih, memang masih bagus banget teman-teman ya. Kita bakal lanjutin lagi buat si Rufus. Buat meta-meta yang sekarang kalau menurut aku cukup rekomendasi juga. Apalagi dia sekarang nih sangat
mengandalkan ini sih. Sebenarnya lebih mengandalkan ke TC6 teman-teman ya. Kalau kalian udah ke TC6 kalian bisa rasain sih si Rufus ini benar-benar OP parah sih. Kalau kalian belum TC6 jangan berharap lah ya teman-teman. Tapi cukup rekomendasi. Aku bakalan taruh dia ke SR ya teman-teman ya. Buat si Rufus yang meta-meta sekarang. Oke teman-teman, di sini udah ada si Reyes. Buat si Reyes kalau menurut aku meta-meta yang sekarang cukup OP parah. Aku bakalan taruh dia ke SSR langsung sih ini teman-teman, no debat sih. Si Reyes ini di beberapa konten memang lagi bagus-bagusnya banget. Di WB, di Adventure, di Berkas dan lain-lain, hampir semua konten dia borong ya teman-teman ya. Mirip-mirip, paling di PVP doang lah ya, beda banget kayak si Bastard ini fair slide banget lah ya teman-teman. Dia biasa hampir semua konten teman-teman, masuk banget damage-nya. Jadi sini si Lira itu tetap aku masukin ke SSR sih, karena benar-benar masih OP parah teman-teman. Walaupun gratisan, selama hero ini masih ada, kalian bisa dapatin secara gratis, kalian selesaiin lah ya buat misinya sebelum kalian menyesal teman-teman. Karena jarang banget ya hero S ini dirilis teman-teman ya. Biasanya bisa 3 bulan sekali ya hero S ini diluncurin kembali. Kita bakal lanjutin lagi buat Eropate. Sekarang udah kurang banget teman-teman buat meta-meta yang sekarang. Oke, jadi kalau menurut aku bakalan taruh dia ke S aja. Besi Vegas T masih bagus-bagus saja teman-teman. Kalau menurut aku masih stabil, walaupun meta di WB udah kegeser banget ya teman-teman. Tapi itu nggak masalah banget karena si Vegas T ini masih OP parah teman-teman buat damage-nya. Jadi aku bakalan masukin dia ke SR aja teman-teman ya. Mungkin kayak gitu aja teman-teman ya di sini buat tier list yang menurut Miobi buat SR ini di 2025 ini yang update ini. Buat si Ranger ada yang SSR ini ada 3 hero doang. Ada si Bastard, ada Uno S sama Lire S teman-teman ya. Memang ketiga hero ini opsional yang sering dipakai ya teman-teman buat meta-meta yang sekarang. Lalu ada Ganymede, IO, Dea, Rufus sama Vegas T itu juga sama juga sih. Masih cukup lumayan banget. Sama ada di tier S-nya ada Dekane, ada Werner, ada Lapis, ada Ragnar, ada Eropate teman-teman ya. Ini masih cukup lumayan banget ya bisa kepakai. Terus di sini ada yang hero yang sekarang yang udah mulai kegeser, udah jarang kepake kayak Laste, Edelte, Marite teman-teman ya. Nilainya A. Terus buat yang strip ada Maiden sama si Lire teman-teman. Ini benar-benar kedua hero ini sekarang udah cukup mati banget teman-teman. Udah jarang banget kepake teman-teman ya. Mungkin kayak gitu doang sih teman-teman ya di sini buat aku review buat hero-nya. Mungkin kayak gitu doang sih. Ini cuma pendapat aku doang. Kalau kalian ada pendapat lain, kalian boleh komen aja teman-teman ya, nggak masalah. Miobi bakalan dengerin lah ya teman-teman. Oke, kayak gitu aja sih. Oke teman-teman, mungkin kayak gitu aja teman-temannya di sini bahwa kita tadi review untuk Ranger tier listnya. Itu cuma pendapat Miobio aja teman-teman ya, cuma pengalaman Miobi main game ini. Dan kalau menurut aku sih itulah ya yang benar-benar meta banget ya teman-teman, yang sering kepake buat meta-meta yang sekarang. Kalau pendapat kalian gimana, kalian boleh komen aja teman-teman ya. Kalau ada saran yang lain nanti aku bakal bales-balesin lah ya komenan kalian. Oke, kayak gitu aja sih. Salam aku dari Miao Obi.